terkait dengan materi kita nih hari ini, pola asuh cerdas dan menyenangkan. Kalau ayah atau bunda membayangkan atau mendengar kata pola asuh, kira-kira apa yang dibayangkan atau dipikirkan oleh ayah bunda? Saya minta respon dari sahabat semua. Cara mengasuh, cara mendidik, yes, membersamai anak, ya, mendidik anak, metode mendidik, Masya Allah ya. Oke, metode cara mengasuh dan sebagainya. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman semua sudah respon ya. Oke, sekarang kita samakan pola dulu. Apa sih sebetulnya pola asuh itu? Minta bantuan Mas Admin. Oke, jadi kita samakan persepsi dulu ya. Jadi pola asuh itu apa sebetulnya? Mengasuh, merawat, membimbing, mendampingi, dan mendukung anak secara fisik. Kita hadir ya bersama anak-anak kita, sosial, intelektual ya. Kemudian strategi berpikir dan beragam aspek perkembangan lainnya. Dari kapan? Dari sejak sebelum lahir hingga anak kita dewasa. Bahkan ya, dengan kasih sayang yang kita berikan. Bahkan sebetulnya di sini sebelum lahir itu, sebelum niat mau punya keturunan, kita sudah harus punya bekal. Ya, bagaimana kita mempersiapkan pasangan kita ya. Kemudian pada saat janin itu ada di rahim seorang ibu, kita berikan nutrisi yang cukup, suami menemani istri, memberi bimbingan, ya, banyakin ibadah-ibadah ruhiyah supaya janin yang nanti kita lahirkan ini benar-benar dijagain oleh Allah. Ya, hingga dia dewasa maksudnya apa? Ya, sampai nanti pendidikannya, sekolahnya, karirnya, itu kita persiapkan semuanya. Ya, nah, yang jadi pertanyaan ya sekarang ini, kira-kira kita sebagai orang tua di sini ya, Mas Admin, oke sudah. Jadi Mas Admin minta ya, apa sih kira-kira yang harus disiapkan oleh orang tua? Berarti bekal dunia dan bekal akhirat. Ya, kira-kira lebih berat mana nih, bekal dunia sama bekal akhirat? Kita mempersiapkannya. Lebih berat mana sebetulnya? Saya minta bantuan. Akhirat, Masya Allah. Oke. Jadi setuju ya, akhirat ya. Ya. Sebetulnya bekal dunia itu kita berikan kepada anak kita dari sebelum mereka masih janin, sebelum mereka kita lahirkan, itu sampai kapanpun tidak masalah, sampai dengan umur kita diambil sama Allah. Itu bekal dunia. Sedangkan bekal akhirat, ya, bekal akhirat itu harusnya kita tanamkan sejak dini, karena pastinya bekal akhirat ini ada batasnya sampai dengan anak kita dewasa. Ya, karena nanti dikatakan di sini sesuai dengan Mas Admin bisa di next ya. Nah ini, ya nanti di akhirat akan ditanyakan sesuai dengan surat Abasa ayat 34-37. Pada hari itu manusia lari dari saudaranya, dari ibu, dari bapaknya, dari istri, dari anak-anaknya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya, sehingga tidak lagi memikirkan orang lain. Nanti di hari kiamat itu kita akan masing-masing. Makanya kenapa bekal akhirat itu sejak dini kita berikan. Ya, tapi coba kita lihat fenomena sekarang ini. Apalagi kalau anak pertama, biasanya sudah disiapkan nama, dekorasinya, pakaiannya apa, nanti warnanya apa, laki atau perempuan. Itu tuh, apalagi orang-orang tua yang masih muda, dia akan lebih banyak menyiapkan bekal dunia. Ya, nah, padahal bekal dunia itu bisa seumur hidup kita berikan. Sedangkan bekal akhirat itu tadi sampai dengan balik. Nah, insya Allah, yuk kita sama-sama ya, orang-orang tua yang menjadikan tauladan buat anak-anak kita siapkan sejak dini bekal akhirat kita. Apa aja di sini? Penanaman tauhid sejak dini. Bagaimana anak itu merasa apa? Merasa diawasi oleh Allah. Bagaimana adab, akidah, akhlak. Ya, kemudian menanamkan nahi munkar.
ya, sosialnya bagaimana. Nah, ini yang kita berikan bekal akhirat kepada anak kita. Jadi anak yang takwa, anak yang takut kepada Allah. Karena dikatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusroh. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka akan dimudahkan segala urusannya. Insya Allah, ketika kita menjadikan anak kita bertakwa, takut sama Allah, sandarannya subhanahu Allah, insya Allah itu adalah bekal yang kita berikan kepada anak kita. Oke. Lanjut, Mas Admin. Oke. Nah, berarti dalam hal ini, ketika Allah mengamanahkan anak kepada kita, orang tua, pastinya kalau urusan janin itu Allah, ya, Allah yang menentukan. Tapi ketika urusan dalam prosesnya pasti ada kelibatan ayah dan bunda. Makanya di sini ayah bunda harus bertanggung jawab terhadap proses pola asuh anak-anak kita. Jadi pelaku utama proses parenting adalah orang tua kandung. Ya, itu nanti kita akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Lanjut, Mas Admin. Nah, sekarang yang kita pertanyakan adalah, saya kepingin tanya nih kepada teman-teman di sini, ya, sebetulnya permasalahan parenting yang kita hadapi sekarang ini apa saja sih kira-kira? Minta responnya. Gadget, Masya Allah ya, akhlak, ya, betul sekali. Apalagi selain itu, ya, anak-anak sekarang sangat ego ya. Kemudian adanya keterbatasan waktu orang tua, betul. Anak-anak kurang disiplin. Kedua orang tuanya bekerja, betul sekali. Ya, anak-anak sekarang ego emosinya meledak-ledak karena mungkin sosialnya sudah berkurang, lebih banyak kepada gadget yang dia hadapi. Kayak masalah lingkungan. Kemudian apalagi selain itu? Akhlak, ya, akhlak itu penting sekali. Oke. Orang tua kurang, ya, keterbatasan waktu, betul sekali. Komunikasi, kurang peka terhadap keluarga, iya, sensitifnya kurang anak-anak sekarang, ya. Oke. Terima kasih sahabat semua, ayah bunda sudah respon. Oke, sekarang kita lihat sebetulnya permasalahan karena mendidik dan mengasuh anak sebetulnya adalah mutlak menjadi tanggung jawab orang tua nih. Nah, fenomena permasalahan rumah tangga saat ini, orang tua itu ya berjibaku membagi waktu antara mengurus anak sama rutinitas pekerjaan, bingung memilihnya tuh. Yang mana ya kira-kira? Karir apa ngurus anak? Ya. Tapi kebanyakan keluarga, mereka banyak memilih kepada karir atau mereka kepada rutinitas pekerjaannya. Bahkan ada orang tua pun yang tidak bekerja, misalnya di rumah, tapi kok kesehariannya, quality time-nya sama anak, ya, tetap aja berkurang. Misalnya orang tua asik dengan gadgetnya, bahkan anak melakukan sesuatu yang dilarang itu di depan mata orang tuanya sendiri. Masya Allah, miris sekali ya. Banyak sekali orang-orang tua yang anaknya bermasalah dan dia itu berada di hadapan orang tuanya. Padahal dia tidak bekerja misalnya, dia ada di rumah. Tapi waktunya ini tidak berkualitas bersama anaknya. Ya. Kemudian kurangnya ilmu agama. Ya, ilmu agama di sini adalah tujuannya untuk pemahaman. Ya, sehingga kita lebih sabar, lebih ikhlas, lebih tabah ketika kita menghadapi anak ini bermasalah. Karena sandaran kita cuma kepada Allah. Jadi ibaratnya parenting secara Islami di sini ya. Jadi kita pahami bagaimana anak-anak ini sudah kurang care, kadang-kadang rasa hormatnya dan sebagainya kepada orang tua, ya kan? Kemudian kita sebagai orang tua jadi kewalahan menghadapinya. Kita mudah sekali merasa tidak ikhlas, merasa kayaknya beban hanya kepada saya gitu loh. Padahal kalau kita lihat ketika Allah memberikan ujian kepada kita, itu banyak sekali
alasannya, ya. Karena dikatakan anak ini adalah apakah dia harta ataukah ujian, ya kan? Seperti itu. Kenapa dibilang ujian? Bisa jadi, ya, ketika Allah mengamanahkan anak kepada kita, ya, kadang-kadang kita banyak melakukan mudorot kepada banyak orang. Misalnya, ya, anak kita jelas-jelas salah, tapi orang tua itu menghalang-halangi, ya. Orang tua ini membenarkan perilaku anaknya hanya untuk membela anaknya. Ya, misalnya di hadapan guru atau apa, padahal anaknya salah, tapi kita kok membela anak kita? Itu kesalahan sebenarnya dari orang tua. Padahal Allah memberikan amanah anak kepada kita sebagai orang tua untuk lebih bersyukur, ya. Tapi kadang-kadang kita sebagai orang tua karena kita nggak tahu ilmunya atau apa, kadang-kadang kita lalai di situ dan menyebabkan kualitas ibadah kita pun berkurang biasanya. Berkurang di sini apa? Misalnya tanggung lagi ngasih makan anak gitu ya, tanggung baju udah kotor, mungkin kena najis atau apa, sholatnya nanti nunda-nunda, akhirnya ketiduran, akhirnya lalai. Padahal Allah memberikan amanah itu untuk kita jaga, seperti itu. Ya, kemudian kadang-kadang kita melebih-lebihkan anak, ya, dalam artian tadi, ya, saking sayangnya, saking cintanya, seperti kisahnya Nabi Yakub ya di sini ya, sampai matanya buta, ya, menangisi anaknya Yusuf. Itu pelajaran sangat berharga, kita bisa contoh kisahnya Nabi Yakub. Kemudian kadang-kadang gara-gara anak juga nih, sedekah kita kurang. Kita mikirin bagaimana bayar SPP, bagaimana bayar ini dan sebagainya. Padahal harusnya ketika kita diberikan rezeki, kita harusnya tambah bersyukur. Kemudian berikutnya adalah minimnya pengetahuan tentang ilmu parenting. Ilmu parenting ini secara umum adalah ilmu yang membantu kita dalam strategi, ya, hal-hal teknis, metode apa aja yang harus kita gunakan sehingga memudahkan kita dalam mendidik dan mengasuh anak-anak kita di rumah. Ya, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, akibatnya nih ketika ya ayah, bunda, orang tua sibuk dengan urusannya, ya kan? Kemudian kurangnya ilmu agama, kurangnya ilmu parenting. Ya, akibatnya anak ini jadi orang tua tuh kewalahan mendidik dan mengasuh anaknya. Dia stres, frustasi, ya, pulang kerja marah-marah, nyalain satu, salahin yang lain. Akhirnya apa? Efeknya kepada anak kita. Anak merasa terabaikan, anak mencari perhatian di luar rumah. Akhirnya ketika malam hari anak belum datang, ayah nanya, mana anak kita? Belum pulang dan sebagainya. Konfliklah di rumah tangga itu. Ujung-ujungnya apa ya Bunda? Perceraian. Anak kita, ya, anak kita menjadikan apa? Menjadikan anak kita ini frustasi, ya. Kemudian anak kita cari perhatian di luar rumah dan sebagainya. Ya, kemudian anak kita melakukan hal-hal yang kita tidak inginkan sampai akhirnya melakukan free sex, kemudian hamil di luar nikah. Sangat mengerikan ayah bunda. Gimana kalau hal itu terjadi kepada kita? Akibat kita tidak paham, kurangnya ilmu agama, kemudian ilmu parenting dan sebagainya. Ya. Nah, sekarang lanjut Mas Admin.